Halo sahabat Bungas Automotor. Hari ini kita coba kembali membahas tentang kampas rem. Ya, kampas rem. Kampas rem adalah salah satu komponen pada sistem pengereman yang berfungsi menekan cakram atau drum untuk memperlambat laju atau menghentikan roda kendaraan. Ya, seperti itu definisi daripada kampas rem ya. Kampas rem itu terbagi ada dua, kampas rem brake pad dan brake shoe. Brake pad itu bentuknya seperti ini, brake pad. Kalau brake shoe bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa bedakan ya antara brake pad sama brake shoe. Nah, setelah kita mengetahui bentuk kampas rem, brake pad atau brake shoe tadi, jadi kita harus juga mengenali kapan waktu yang tepat untuk mengganti kampas rem ya, karena hal itu sangat penting bagi kendaraan untuk mengganti kampas rem. Ya, salah satu tanda-tanda kampas rem itu mulai habis atau menipis itu satu, munculnya suara berdecit atau munculnya suara lah, ada yang berdecit kadang saat melakukan pengereman, kadang cit cit begitu. Itu menandakan bahwasanya kampas rem sudah mulai tipis, seperti itu. Yang kedua itu injakan pedal rem terasa dalam. Jadi saat kita nginjak rem, kalau dia terasa agak dalam, salah satunya kampas remnya sudah mulai tipis. Yang ketiga, getaran rem terasa sampai di setir mobil. Jadi di saat kita injak rem, jadi kadang-kadang getarannya itu sampai di setir mobil. Itu salah satu ciri-ciri menandakan bahwasanya kampas rem kita sudah mulai menipis. Yang keempat, rem tidak pakem. Nah, juga seperti itu. Rem tidak terjadi kepakeman saat kita injak pedal rem. Salah satunya tandanya untuk kampas rem itu mulai habis atau tipis. Setelah kita mengetahui itu tanda-tanda kampas rem sudah mulai tipis, setelah itu kita harus juga mengetahui material apa yang cocok untuk mobil kita. Maksudnya material kampas rem. Material kampas rem ini ada beberapa macam. Yang pertama, kampas rem keramik ya. Yang kedua, kampas rem semi metalik. Yang ketiga, kampas rem organik. Yang keempat, kampas rem non asbes begitu. Jadi kita bahas satu-satu. Kampas rem keramik seperti ini, kampas rem keramik. Tidak boleh merek ya. Kampas rem keramik ini harganya sangat mahal. Jadi salah satu kekurangan daripada kampas rem keramik ini ya harganya mahal gitu. Cuman kampas rem keramik ini adalah kampas rem yang terbaik. Nah, dia tidak, waktu pengereman tidak ada bunyi, tidak ada meninggalkan residu atau debu, tidak ada
dia tahan lama, lebih tahan lama yang keramik ini daripada yang tiga tadi. Habis itu yang pastinya membuat rotor atau apa ya, disc brake tidak mengalami keausan. Nah, itu seperti itu. Jadi keunggulannya rotor atau disc brake tidak mengalami keausan. Yang kedua, kampas rem semi metalik. Nah, ini kampas rem semi metalik ini juga terbilang kampas rem yang awet, tapi kekurangannya dia membuat rotor cepat aus karena sifatnya kampas rem ini agak keras. Nah, makanya dia awet. Habis itu apa ya? Jadi kalau yang memakai kampas rem ini itu disarankan memakai bahan material disc brake-nya itu yang lebih kuat daripada yang bawaan pabrikan. Biasanya yang semi metalik ini digunakan untuk balap. Biasanya pakai balap yang ini. Yang ketiga, kampas rem organik. Nah, kampas rem organik ini terbuat dari karet, karbon, habis itu resin dan bahan campuran lainnya. Kampas rem ini termasuk kampas rem berbahan lunak. Jadi dia tidak merusak rotor, tapi dia menimbulkan residu atau abu pada pelek. Yang keempat, ini kampas rem non organik. Kampas ini mengandung metal yang sangat rendah, jadi menimbulkan debu, tapi dia tidak merusak rotor. Dia menimbulkan debu, habis itu menimbulkan bunyi pada saat direm. Tapi salah satu keunggulannya, dia tidak menimbulkan atau mengakibatkan rotor atau disc brake kita atau drum mobil kita tidak cepat aus. Begitu dari kami Bungas Automotor, semoga bermanfaat.